What's up you, welcome back again di channel the one and only Lord Insomnia. Akhirnya salah satu film yang paling ditunggu di tahun 2021 sudah dirilis boy, Godzilla vs King Kong. Film ini sebenarnya diremake dari movie yang sama pada tahun 59. Perlu kalian ketahui, pada movie Godzilla tahun 2019, Godzilla telah membunuh musuhnya bernama Ghidorah. Dan sejak saat itu ia dan Kong adalah titan yang diketahui masih berada di permukaan bumi saat ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, tanpa bacot, tanpa intro, langsung aja gas ke filmnya. Di awal film ini kita akan diperlihatkan mengenai Kong yang saat ini berada di sebuah pulau, yang tepatnya berada dalam sebuah kubah raksasa. Saat itu aktivitasnya sedang diawasi oleh Monarch. Monarch sendiri adalah sebuah organisasi multinasional yang dibuat secara rahasia oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mempelajari makhluk raksasa yang hidup di dalam tempat tersebut. Kong kemudian dikunjungi oleh seorang anak kecil bernama Jia. Jia adalah seorang anak yang berasal dari suku Iwi yang merupakan satu-satunya orang yang dapat berkomunikasi dengan Kong. Kong tiba-tiba marah dan melemparkan batang pohon yang membuat kerusakan kecil pada bagian dari kubah tempat yang mengurungnya saat ini. Kubah berukuran raksasa yang dibuat para ilmuwan untuk meneliti monster tersebut. Salah satu orang ilmuwan bernama Eileen dari Monarch telah mempelajari mengenai monster ini. Alasan mereka mengurung Kong karena khawatir bahwa akan ada pertempuran antara Godzilla dan juga Kong. Karena menurut teori penelitian, spesies Godzilla dan Kong adalah musuh yang telah bertempur sejak dahulu kala. Scene lalu berpindah di mana seorang pria bernama Bernie, ia merupakan mantan karyawan di sebuah perusahaan bernama Apex Cybernetic. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi buatan. Saat itu ia diam-diam masuk ke dalam salah satu bangunan tempat di mana ia pernah bekerja sebelumnya. Ia mencoba mencari informasi mengenai apa sebenarnya yang sedang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Namun tiba-tiba di sana ia mendapatkan informasi kalau akan ada serangan dari Godzilla. Para karyawan pun saat itu segera dievakuasi, dan benar saja Godzilla pun datang dan menyerang tempat penelitian tersebut. Dalam kejadian tersebut, Bernie berhasil selamat, dan saat itu ia melihat sebuah benda aneh yang seperti bola mata yang berteknologi tinggi, dan alat ini mampu berkomunikasi dengan para titan. Scene lalu berpindah di sebuah lokasi penelitian. Di tempat itu salah satu seorang ilmuwan dari Monarch bernama Mark Russell dan putrinya Madison Russell. Mereka adalah orang yang pernah diselamatkan Godzilla di film sebelumnya. Dan saat ini mereka sedang berdebat kenapa Godzilla menyerang manusia. Padahal sebelumnya Godzilla tak pernah menyerang manusia. Madison bersikeras bahwa ada sesuatu yang memprovokasi Godzilla untuk menyerang tempat penelitian tersebut. Adegan lalu berpindah saat seorang peneliti terkemuka bernama Nathan Lin dikunjungi oleh dua orang pria. Dua orang ini adalah pimpinan utama dari perusahaan Apex Cybernetic. Dua orang ini bernama Walter Simon dan Serizawa. Saat itu, Nathan diperlihatkan mengenai teori Hollow Earth atau teori mengenai bumi yang berongga. Teori tersebut mengatakan bahwa di dalam bumi terdapat sebuah ruang atau pulau yang melayang. Saat itu Nathan diminta untuk mencari sebuah sumber energi di tempat tersebut. Tempat itu juga diduga sebagai tempat asal dari para titan yang ada di permukaan bumi. Sumber energi di tempat tersebut nantinya akan digunakan untuk melawan Godzilla yang mengancam umat manusia. Nathan kemudian pergi menemui temannya Eileen. Di sana Nathan menjelaskan rencana untuk mencari sumber energi di rongga bumi. Namun untuk menuju ke tempat tersebut mereka memerlukan bantuan dari Kong untuk mencari tempat dari sumber energi tersebut. Demi keselamatan manusia, Eileen pun menyetujui permintaan dari sahabatnya tersebut. Adegan pun berpindah saat Kong yang sudah berada di sebuah kapal raksasa.
Dan saat itu Nathan Lin bertemu dengan salah satu anggota dari Apex bernama Maya Simon, yang merupakan putri dari pimpinan dari Apex Cybernity. Ternyata Kong akan dibawa ke sebuah tempat penelitian di Antartika. Di sana mereka akan memulai perjalanan menuju ke dalam inti bumi. Scene lalu berpindah di mana Madison sedang mendengarkan siaran langsung yang sedang dilakukan oleh Bernie. Pria ini sendiri memang kerap kali membicarakan penelitian mengenai keanehan dari perusahaan Apex Cybernity. Madison kemudian didatangi oleh temannya yang bernama George. Ternyata mereka berniat untuk pergi menemui Bernie dan menanyakan alasan dari penyerangan Godzilla tersebut. Singkatnya mereka pun berhasil bertemu dengan Bernie, dan di saat Bernie mengatakan bahwa ada sebuah benda yang mungkin menyebabkan Godzilla menyerang perusahaan tersebut, mereka bertiga kemudian berencana untuk menyusup ke perusahaan tersebut dan menyelidiki lebih lanjut mengenai kejadian yang sebelumnya. Sementara itu di dalam perjalanan untuk membawa Kong ke Antartika, mereka dikejutkan dengan kedatangan Godzilla yang mendekat dengan sangat cepat. Dan benar saja Godzilla kemudian datang dan menyerang kapal mereka. Kong pun terpaksa dilepaskan untuk membantu pertarungan. Di dalam pertarungan tersebut, Kong mengalami kekalahan dan terbaring lemas karena terlalu lama bertarung di dalam air. Nathan kemudian memerintahkan agar mematikan semua mesin kapal, agar membuat Godzilla berpikir bahwa ia telah memenangkan pertarungan tersebut. Dan kemudian Godzilla pun pergi. Sementara itu Madison dan Bernie yang berusaha untuk memasuki fasilitas penelitian Apex Cybernity, mereka terkejut dengan kedatangan para petugas. Dan mereka pun tak sengaja memasuki tempat penyimpanan yang akan dibawa ke tempat penelitian Apex Cybernity yang berada di Hong Kong. Kembali pada tim peneliti yang sedang membawa Kong untuk menuju ke Antartika. Di sana terdapat lubang yang merupakan jalur untuk menuju ke dalam rongga bumi. Dia lalu berkata kepada Kong bahwa kampung halamannya berada di balik lubang tersebut. Kong kemudian bergerak memasuki lubang tersebut, dan para ilmuwan kemudian mengikutinya. Akhirnya mereka pun tiba di dalam rongga bumi tersebut, di mana mereka melihat dunia yang begitu berbeda dan mempunyai tempat yang terbalik. Kong kemudian menuntun mereka menuju ke sebuah tempat, dan singkatnya tibalah mereka di pintu masuk di sebuah gua. Kong kemudian membuka pintu tersebut, dan terlihat di dalam gua tersebut tampak begitu banyak energi yang tersimpan. Kong lalu mengambil sebuah kapak raksasa dan duduk di singgasana di dalam gua tersebut. Pindah ke Madison dan kawan-kawan, mereka telah tiba di Hong Kong. Mereka kemudian diam-diam menyusuri tempat tersebut. Di sana mereka tiba di sebuah tempat yang nampak begitu gelap. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya sebuah benda aneh dari dalam tanah. Ternyata benda tersebut adalah sebuah robot yang mirip dengan Godzilla. Ternyata robot ini dikendalikan melalui pikiran menggunakan bantuan teknologi yang sedang dilakukan uji coba bertarung melawan monster. Mereka pun segera berlari dan mencari tempat perlindungan. Mechagodzilla kemudian membelah tubuh monster tersebut. Namun kemudian robot tersebut kehabisan energi. Karena itulah mereka memerlukan energi yang berada di dalam rongga bumi tersebut. Madison dan kawan-kawan kemudian menemukan sebuah fosil dari Ghidorah.
monster jahat yang telah dikalahkan oleh Godzilla di film sebelumnya. Ternyata Mechagodzilla dibuat dengan memanfaatkan jaringan saraf dari fosil monster tersebut. Dan inilah alasan mengapa Godzilla menyerang salah satu cabang dari perusahaan Apex sebelumnya. Kembali pada mereka yang sedang berada di dalam rongga bumi, Kong kemudian menempatkan kapaknya untuk mengaktifkan energi tersebut. Melihat energi yang telah aktif, para ilmuwan dari Apex segera menggunakan robot untuk mengekstrak energi tersebut. Dan energi tersebut kemudian dikirim ke Hong Kong untuk digunakan ke Mechagodzilla. Energi yang telah diaktifkan sebelumnya ternyata membuat Godzilla merespon dan menjadi sangat marah. Ia kemudian memasuki kota dan kemudian menembakkan gelombang nuklir ke dalam tanah. Energi yang ditembakkan ternyata sampai ke dalam rongga bumi. Kong bersama para ilmuwan kemudian segera kembali ke permukaan bumi melalui lubang bekas tembakan Godzilla. Kong yang telah sampai di permukaan kemudian bertarung dengan Godzilla. Setelah lama bertarung, kedua titan tersebut seperti saling berbicara, yang kemungkinan mereka menyadari bahwa mereka seharusnya tak saling bertarung satu sama lain. Meskipun kedua spesies ini adalah musuh sejak dahulu kala, Godzilla lalu meninggalkan Kong di sana. Sementara itu, para peneliti yang telah mendapatkan sampel energi tersebut langsung menggunakan pada Mechagodzilla. Namun sayangnya energi tersebut malah membuat kegagalan pada sistem, dan robot tersebut pun berada di luar kendali. Robot tersebut kemudian mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu yang dia lihat. Dan saat itulah Godzilla pun datang untuk menghentikan Mechagodzilla. Namun kali ini Godzilla tak mampu melawan kekuatan dari Mechagodzilla. Dia mengatakan kepada Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh. Musuh sebenarnya adalah Mechagodzilla. Kong kemudian datang membantu Godzilla. Namun kekuatan dari dua titan ini masih belum bisa menandingi kekuatan dari Mechagodzilla. Kong lalu mengambil kembali kapaknya, dan dengan semburan energi dari Godzilla, kapak Kong dapat membelah tubuh Mechagodzilla satu persatu. Dan akhirnya Mechagodzilla berhasil dikalahkan. Godzilla kemudian segera kembali ke habitatnya yang berada di dalam lautan. Dan di akhir film ini terlihat Kong yang telah kembali ke kampung halamannya, yaitu di dalam rongga bumi. Dan film pun berakhir. Wah guys, sekian, terima kasih telah menonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Doni, bye bye.